tonton videonya sampai habis karena ada hadiah 300.000 RDN untuk 3 orang pemenang langsung dari gua. Pastiin tonton sampai habis, ikutin giveaway-nya dan menangin hadiahnya. Halo guys, balik lagi sama gua Dennis SLL. Seneng banget bisa ngobrol lagi nih bareng kalian semua. Gimana keadaan kalian semua nih? Semoga dalam keadaan yang baik, sehat, dan luar biasa ya tentunya. Nah, hari ini, video kali ini akan membahas gimana sih caranya gua kelola keuangan pribadi gua nih. Mungkin kalian juga banyak yang mikir, si Dennis nih gimana ya kalau misalnya dia dapat income, kira-kira apakah dia bakal investasiin ke saham semua? Apakah dia akan investasiin setengah? Atau gimana nih kira-kira? Nah, gue bakal bongkar ya tips-tips gue mengelola keuangan. Ya, mungkin belum tentu cocok sama keadaan kalian, tapi mungkin bisa aja ada yang relevan dan kalian bisa modifikasi lagi atau kalian bisa aplikasikan dan membantu kalian tentunya. Nah, yang pertama nih teman-teman, kalau berbicara mengenai kelola keuangan, pasti tentunya harus ada uangnya dulu ya. Karena kalau nggak ada uang, apa yang mau dikelola, ya kan? Nah, berarti kita berbicara mengenai income atau pemasukan, atau mungkin kalau yang kerja salary, gaji. Nah, di sini gue pengen kasih tahu kalian bahwa income orang itu kan semuanya berbeda-beda. Ada yang mungkin income-nya itu cuma dari gaji doang, ada yang mungkin dari beberapa. Nah, kalau misalnya gue pribadi, gue punya beberapa source of income. Nah, salah satunya adalah gaji. Gaji itu dari perusahaan tempat gue bekerja, tapi perusahaannya gue sendiri juga yang punya, jadi gue menggaji diri sendiri. Habis itu yang kedua dari jualan gue, jualan online dan lain-lain. Habis itu yang ketiga dari brand. Jadi misalnya gue terima endorsement, partnership, dan lain-lain, gue dapat uang dari sana juga. Yang keempat dari affiliate. Affiliate itu affiliate marketing. Nanti kalau misalnya kalian suka, gue bikinin satu video ya kali yang membahas affiliate. Jadi dari affiliate marketing gue juga mendapatkan income. Habis itu yang kelima yaitu jadi pembicara atau speakers gitu. Jadi misalnya ada webinar gitu atau seminar ya, atau ada talk show. Jadi gue diundang jadi pembicara, jadi pemateri, dan gue dikasih fee ya atau bayaran. Jadi kira-kira source of income gue seperti itu ya. Dan mungkin ada beberapa lagi yang agak kecil, gue nggak jelasin di sini. Jadi intinya adalah dari beberapa source of income gue itu mungkin nggak setiap bulan tetap. Kalau misalnya gaji kan udah pasti tetap. Ya habis itu kalau misalnya dividen dari bisnis itu mungkin tetap tapi tiap periode, jadi nggak setiap bulan. Habis itu kalau misalnya apalagi, nah mengenai jualan ya dan juga affiliate marketing, habis itu brand deals, habis itu pembicara ya pemateri, itu kan sifatnya nggak tetap ya teman-teman ya. Jadi bisa aja bulan ini banyak gitu ya, habis itu bisa aja bulan depan sedikit, habis itu bisa aja bulan depannya lagi nanti banyak lagi, jadi nggak menentu naik turun ya, karena gue nggak tahu kapan ada brand kontak gue, kapan ada misalnya universitas ataupun misalnya platform edukasi ataupun apapun yang mengkontak gue untuk jadi pemateri gitu, gue nggak tahu itu kapan ya, jadi random lah ibaratnya. Nah, kalau misalnya kita berbicara seperti itu, jadi kita nggak tahu nih kira-kira income kita bulan ini apakah bakal sama nanti bulan depan, apakah misalnya bulan depan bakal lebih rendah, apakah lebih tinggi, kita nggak tahu gitu. Nah, gue sendiri ya, kalau misalnya untuk kebutuhan nih, jadi kita udah masuk ya, tadi kan kita udah ngomongin source of income gue, income yang gue dapetin. Habis itu kita masuk nih, gimana caranya kelola keuangan. Nah, yang pasti gue kan butuh kebutuhan, ya kan? Ada untuk makan, untuk misalnya rent apartemen, untuk bayar listrik, untuk beli kuota, bayar insurance, dan lain-lain. Itu kan adalah yang fix lah, ya. Misalnya, let's say, gue nggak bongkar pengeluaran ya, jadi gue nggak sebutin angkanya nih ya, karena ini bukan video bongkar pengeluaran. Misalnya, let's say pengeluaran gue 8 juta rupiah. Nah, 8 juta rupiah itu udah pasti gue ambil dari apa? Dari fixed income gue yang udah pasti gue dapat. Ya, jadi gue nggak mungkin misalnya tiba-tiba ambil dari fee pemateri gitu. Kenapa? Karena gue nggak tahu kalau misalnya tiba-tiba bulan itu gue nggak diundang sebagai pembicara, gue nggak dapat uang, masa gue nggak makan, masa gue nggak bayar listrik, jadi nggak bisa. Nah, jadi kira-kira gue bakal ambil kebutuhan gue itu dari bener-bener yang fix income gue. Jadi sisanya income gue misalnya dari pemateri dan lain-lain yang nggak menentu, itu biasa gue kemanain nih? Nah, mungkin kalian bingung nih, apakah kalau misalnya dapat gue foya-foyain, apakah gue buat hedon gitu? Jawabannya adalah enggak, teman-teman. Kenapa enggak? Karena gini, jadi gue udah punya budget khusus ya untuk gue pakai pengeluaran tiap bulan. Jadi kalau misalnya tiba-tiba nih kayak 2 minggu lalu ya, ada salah satu platform gitu ya, gue nggak sebutin brandnya, dia mengundang gue nih sebagai pemateri. Dan di hari yang sama juga ada yang kontak gue juga dari kampus ya. Akhirnya pas 2 minggu lalu dan jadi gitu ya deal, akhirnya gue dapetin uang kan masing-masing 5 juta rupiah dan gue dapetin uang 10 juta rupiah. Nah habis itu, wah mulai nih muncul nih pikiran, 10 juta rupiah, iPhone 13 lagi keluar nih ya, tambahin dikit udah bisa beli nih iPhone 13 nih, di luar negeri udah keluar. Tapi gue nggak melakukan itu karena keadaannya juga handphone gue masih bagus, masih layak pakai.
Dan apa yang gue lakukan nih? Nah, ini kalian bisa lihat di sini. Tada! Jadi uang 10 juta itu yang gue dapetin tiba-tiba karena diundang sebagai pemateri, langsung gue top up di Ajaib. Nah, langsung gue investasi ini. Nah, buat teman-teman yang belum tahu, Ajaib ini adalah aplikasi yang gue pakai untuk beli saham. Jadi gue langsung transfer nih, ya biar gue ada tandanya di pembukuan pribadi gue transfernya 5 juta sama 4 juta 999, biar nanti nggak selip. Takutnya kalau misalnya angkanya sama, takutnya nanti di pembukuan jadi nggak bisa bedain gitu, karena tanggalnya juga sama. Nah, jadi kira-kira seperti itu teman-teman. Ketika gue dapat uang yang gue nggak bisa tahu kapan dapatnya, gue langsung masukin. Tujuannya untuk apa? Tujuannya itu adalah supaya ketika misalnya tiba-tiba nih dapat 10 juta, ya uangnya gue nggak pakai secara konsumtif. Karena kita kalau misalnya tiba-tiba di rekening nambah uang yang secara kita nggak ada ekspektasi apa-apa, tiba-tiba masuk 10 juta, pasti kita pengen beli ini, pengen beli itu. Nah, jadi daripada kepake, mending langsung aja gue masukin ke Ajaib. Langsung gue top up, langsung gue nanti buat beli saham. Kira-kira kayak gitu, simple kan? Nah, top up-nya juga gampang, lu tinggal transfer rekening ya, transfer bank itu cuman 1 menit kelar gitu langsung. Jadi amanin duit lu, karena kalau udah lu top up kan lu mau keluarin juga malas lagi kan, ribet lagi kan nanti. Jadi kira-kira itu cara gua kalau misalnya tiba-tiba dapetin uang yang di luar fixed income gua. Nah, habis itu gue juga mau kasih tips ke kalian semua mengenai psikologi uang nih sedikit ya. Jadi kalau misalnya teman-teman juga ada yang kayak gua, atau misalnya yang kerja deh dapat salary misalnya dari perusahaan, itu kan kita ada ini ya, misalnya uang bonus, misalnya dapat komisi, atau misalnya dapat uang THR. Kalau misalnya gue misalnya dapat gaji nih tiap bulan 10 juta rupiah, tahu ya pas dapat THR gitu tambahan 1 bulan gaji misalnya dapat 10 juta rupiah, terus gue berpikir bahwa wah ini 10 juta ini kan bonus nih, artinya gue boleh pakai dong sesuka hati gue boleh buat hedon dan lain-lain, karena ini kan THR gitu, bukan gaji bulanan gue. Nah, ini nanti masuk jadi bias emosional nih teman-teman. Teman-teman selalu berasa bahwa uang yang kita dapetin THR ini adalah uang yang beda dengan gaji bulanan kita. Nah, atau enggak misalnya gue berpikir seperti, ini kan fee sebagai pemateri nih, ini beda nih sama fixed income. Artinya kalau fixed income gue pakai udah buat investasi, udah buat kebutuhan, keinginan, dan lain-lain, berarti yang 10 juta ini yang tadi gue dapetin sebagai fee pemateri, ini boleh gue spend sampai habis nih. Boleh gue beliin iPhone dan lain-lain, karena ini kan bonus nih ibaratnya. Nah, ini merupakan bias emosional di dalam psikologi uang, teman-teman. Nah, ini nggak boleh terjadi. Kenapa? Karena pada dasarnya uang itu semua bentuknya sama. Mau uang kalian dapetin dari THR, mau dari gaji, kayak gue misalnya mau dari affiliate marketing, mau misalnya mau dari tadi fee pemateri, itu semuanya sama. Dimana bentuknya ya uang, ya kita tetap harus disiplin dan harus konsisten. Jadi kalau misalnya, mungkin gue punya pilihan, kalau misalnya kemarin dapat 10 juta, oke lah gue ambil 10%, misalnya 1 juta ya, buat keinginan gue ya, boleh-boleh aja self reward kan, tapi sebisa mungkin ya jangan dihabisin gitu. Kalau gue sih karena gue udah ada budgeting juga untuk keinginan, jadi gue nggak gitu pengen beli apa-apa juga di saat itu, di saat 2 minggu lalu, jadi langsung aja gue top upin dan investin ke saham ya, ke Ajaib. Gue top up supaya apa? Supaya uangnya nggak kepake juga. Nah, ini mengenai psikologi uang nih. Jadi teman-teman jangan sampai membeda-bedakan kalau uang THR boleh dipakai suka-suka. Jangan, teman-teman. Jadi setiap kita dapat uang, mau dari manapun, dari source of income yang manapun, kita tetap budgeting, kita tetap kelola uangnya. Supaya apa? Supaya uang yang kita punya, capital yang kita punya itu efisien. Ada yang untuk self reward, oke. Ada yang untuk investasi, oke. Ada mungkin untuk sedekah dan lain-lain, itu oke. Nah, kalau misalnya untuk gua budgeting, cara gua kelola uang itu gua bagi biasa menjadi 6. Yang pertama adalah untuk kebutuhan, jelas ya, untuk gua makan, bayar listrik ya, dan lain-lain, itu yang pertama. Yang kedua, gue juga ada untuk keinginan, untuk self reward. Misalnya weekend gue lagi pengen makan enak nih, ya, atau enggak misalnya gue lagi pengen beli mouse baru nih, atau keyboard baru, atau aksesoris lain-lainnya karena gue suka gadget. Habis itu, yang ketiga, gue pakai tentunya untuk investasi, dan porsi ini karena income gue juga udah jauh di atas kebutuhan gue, makanya porsi investasi ini jauh lebih besar. Habis itu ada juga nih yang keempat nih. Yang keempat untuk apa? Untuk edukasi. Jadi gue ada budget nih ya tiap bulan untuk apa? Untuk beli buku, untuk gue ikut seminar, untuk gue ikut webinar ya, untuk gue dan lain-lain lah, pokoknya untuk belajar ya. Habis itu yang kelima gue pakai untuk networking. Itu ada budgeting juga untuk networking, karena misalnya sebulan ya 2-3 kali gue keluar gitu ya, gue ketemu orang ya, tujuannya untuk ngobrol-ngobrol, untuk belajar, untuk mendapatkan ilmu baru. Itu kan ngobrol-ngobrol misalnya di kafe atau di restoran, jadi gue traktir mereka lah, karena kan mereka udah lebih berpengalaman misalnya ya gue mau belajar sama dia ya, gue tahu diri lah gitu ibaratnya ya.
udah mau belajar sama orang lain ya kita traktir mereka. Akhirnya itu juga ada budgetnya, jadi nggak sembarangan gitu. Jadi nggak tiba-tiba ini kok uang habis berapa nih tiba-tiba, karena setiap hal atau keputusan yang kita ambil dalam kehidupan kayak networking itu ya juga bagian dari proses untuk improve kualitas diri kita juga. Jadi harus ada budget untuk itu ya. Dan yang terakhir, yang keenam adalah untuk sedekah. Ya gue mulai sedekah walaupun dari tahun mungkin 2016, 2017 gitu ya, dari income gue mungkin nggak sebesar sekarang gitu ya, gue juga udah mulai sedekah sedikit. Kenapa? Gue membiasakan diri, karena kalau dari uang kecil aja yang kita punya kita nggak bisa sedekah, apalagi nanti kalau misalnya income udah 10 miliar gitu, gimana mau sedekah ratusan juta, nggak bakal bisa orang. Lu dari uang sedikit aja lu nggak mau sedekah kan, kebiasaannya nggak ada. Jadi gue juga biasain untuk sedekah supaya bisa bermanfaat bagi orang yang memang membutuhkan, kayak gitu teman-teman. Nah di sini gue juga mau kasih tips untuk kalian semua yang nonton video ini ya. Kalian fokus ke 3 hal ini aja. Yang pertama, income kalian ya, mulai cari uang, habis itu tingkatin terus skill kalian supaya kalian bisa tingkatin juga income kalian. Habis itu yang kedua ya, mulai kelola keuangan kalian. Jadi kalau misalnya dapat uang dari sini, dapat uang dari sana ya, mulai kelola, budgeting, sekian untuk ini, sekian lagi untuk ini. Habis itu kalau misalnya tiba-tiba dapat bonus dan lain-lain, kalian bisa investasikan ya. Kalian budgeting lah, pokoknya kelola keuangan kalian dengan benar, karena kalau kalian bisa dapetin uang banyak, kalian nggak bisa kelola, akhirnya habis juga. Oke? Yang ketiga, kalian belajar lipat gandakan uang, dapetin return dari uang kalian. Jadi kalian buat uang kalian bekerja untuk kalian. Dengan apa? Dengan cara investasi. Investasi bisa banyak jenisnya, bisa di mana-mana. Tapi kalau gue pribadi, portofolio gue yang paling banyak itu ada di saham. Karena ya memang gue paling ngertinya di saham. Tapi kalau misalnya kalian nggak gitu ngerti, kalian mau sebagian di saham, sebagian di reksadana lebih aman, itu juga nggak apa-apa. Mungkin di sini juga banyak kalian yang belum mulai investasi karena kalian belum ngerti gimana caranya. Habis itu pakai aplikasi apa? Nah, gue pengen saran kalian bisa download aplikasi Ajaib langsung. Di sana kalian bisa mulai investasi saham dan juga reksadana dalam satu aplikasi. Jadi keren banget kan. Nah, habis itu nggak ada minimum deposit juga. Untuk pendaftarannya full online, cuman pakai rekening sama KTP. Kalian bisa download nih App Store dan Google Play Store kalian. Nggak ada minimum deposit, mulai 50.000, 100.000 juga udah bisa. Dan yang paling keren, fitur terbaru sekarang adalah kalau kalian top up di RDN kayak tadi ya, misalnya gue top up nih kan 4.900.000 sama 5 juta. Nah, uang 10 juta ini ya bisa gue pakai untuk beli saham dan juga untuk beli reksadana gitu. Jadi udah nggak kena biaya transfer dan lain-lain. Cuma sekali doang, top up, bisa beli saham, bisa beli reksadana. Enak kan? Ya, habis itu bisa mulai berapa aja. Kalian cobain deh, karena sesuatu yang kecil yang kita mulai sekarang, kalau kita bisa konsisten, maka itu akan menjadi besar. By the way, gue mau ucapin selamat juga buat Ajaib, karena kalau kalian di sini ada balon nih, dan ini yaitu Ajaib ya, udah sampai nih pencapaian 1.032.000 sekian investor. Orang-orang yang berani investasi di Ajaib. Kalian bayangin, udah ada 1 juta orang lebih yang mulai investasi di Ajaib. Kalian termasuk kan nih salah satunya nih? Kalau kalian belum termasuk salah satunya, langsung ya download, linknya udah gue taruh di bawah, dan kode uniknya ini nih. Kalian bisa pakai kode unik gua supaya kalian bisa dapetin hadiah 1 lot saham, oke? Oh iya, untuk ikutan giveaway-nya caranya gampang banget. Kalian tinggal komen di bawah kode unik Ajaib kalian sama username Instagram kalian. Habis itu kalian komen investasi itu artinya apa, cara kalian kelola keuangan, terserah. Yang penting ada kode unik Ajaib kalian dan juga Instagram kalian supaya nanti tim gue yang bisa kontak kalian langsung di Instagram. 300.000 buat 3 orang pemenang. Semoga kalian menang. Bakal diumumin setelah 7 hari video ini diupload, oke? Semoga bermanfaat. Kalau kalian punya pertanyaan seputar keuangan, investasi, dan saham, jangan malu-malu komen di bawah, nanti gue bantu jawab. Semoga video ini bisa bermanfaat untuk kalian. Jaga kesehatan selalu. Sukses untuk kalian semua. Dadah!